tentunya kita butuhkan yang namanya cincin. Di sini saya sudah siapkan cincin. Nah, di sini saya ada cincinnya. Saya juga menggunakan aluminium foil seperti ini. Yap. Sekarang kita masuk ke tahap shoot pengambilan gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nasrul Al-Haq. Kali ini saya akan nge-share ilmu-ilmu, bukan ilmu ya, maksudnya pengalaman-pengalaman saya sejak saya masuk di industri wedding, yaitu saya akan nge-share bagaimana cara shoot-shoot detailing wedding. Contohnya misalkan kita nge-shoot undangan, shoot cincin. Tetapi di sini saya ingin nge-share ke teman-teman semua, lebih khususnya itu gimana caranya kita membuat shoot-shoot cincin agar terlihat lebih keren, seperti itu. Adapun nanti saya akan nge-share berdasarkan pengalaman saya ya. Bukan berarti di sini saya berbagi kepada kalian, saya lebih berpengalaman dari kalian. Maksudnya saya lebih hebat dari kalian. Tentunya tidak. Mungkin teman-teman yang sudah memahami teknik ini, mungkin videonya bisa di-skip dulu karena ini saya khususkan untuk buat teman-teman yang belum memahami teknik ini. Seperti itu. So, tonton terus videonya sampai habis. Lanjut, adapun ketika kita ingin nge-shoot cincin ini, kita membutuhkan yang namanya pastinya kamera. Oke, yang pertama kita harus membutuhkan kamera. Yang kedua, lensa. Yang dimana di sini saya lebih spesifik menggunakan lensa makro, yaitu lensa makro 30 mm yang seperti ini. Bisa dilihat, ini lensanya ya lumayan murah. Saya lebih prefer sih menggunakan lensa makro karena lensa makro saya bisa menggunakan di shoot-shoot yang lainnya seperti itu. Dan apalagi ketika teman-teman mempunyai lensa makro yang focal length 100 mm, itu kegunaannya lebih banyak lagi seperti itu. Dan selanjutnya kita membutuhkan yang namanya turntable ya. Turntable itu seperti ini. Ini yang dimana nanti kita akan memutar cincinnya di atas sini. Kita akan memutarkan cincin di atas sini. Di sini saya menggunakan turntable yang berapa mili nih ya? Saya kurang tahu. Yang jelas ini saya belinya di Tokopedia. Linknya ada di sini beserta harganya ya. Oke, kita harus membutuhkan ini dulu, turntable, agar kita bisa nge-shoot cincinnya dengan bervariasi seperti mutar gitu di atas ini. Dan di sisi lain saya menambahkan elemen di atas sini, yaitu saya menambahkan kaca nako. Saya menggunakan kaca nako yang seperti ini, yang dimana agar nanti saya tidak ngelem cincinnya di atas sini. Jadi saya menaruh cincinnya di atas sini, di kaca nako ini, agar bisa menimbulkan refleksi. Seperti itu, refleksi cincinnya di atas sini. Oke, lanjut. Alat yang selanjutnya yang saya gunakan tentunya pasti ini. Ini glue gun ya, lem tembak. Ini lem tembak dan kita gunakan korek di sini. Korek wajib ada ya. Untuk kita lelehin lemnya nanti di cincin. Dan yang terakhir, tentunya kita butuhkan yang namanya cincin. Di sini saya sudah siapkan cincin. Saya rela beli cincin di sini hanya untuk berbagi buat teman-teman semua. Nah, di sini saya ada cincinnya. Jadi sebentar kita langsung eksekusi aja. Jadi ini catatan juga sih buat teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin nge-shoot cincin, teman-teman mungkin bisa lihat dulu model cincinnya ya. Maksudnya dalam artian kita itu harus lihat bagusnya atau tidaknya seperti itu untuk kita jadikan portofolio nantinya, agar kedepannya itu benefit dari video kita itu sangat banyak gitu manfaatnya, terutama untuk memikat calon-calon klien seperti itu. Ya, setidaknya walaupun footage cincin ini dipakai hanya 3 detik atau sampai paling panjang itu 7 detik lah, setidaknya dia sudah bisa memaniskan video-video kita yang sudah kita bikin seperti itu. Maka dari itu teman-teman juga harus ngelihat, misalkan saya rekomendasikan misalkan cincin-cincin mereka itu cincin-cincin yang keren, ada permatanya di atas, itu sangat bagus. Walaupun cincin polosan sebenarnya nggak ada masalah. Menurut saya ketika teman-teman merasa itu bagus, merasa itu worth it untuk
dijadikan portofolio, ya kenapa tidak? Langsung eksekusi aja seperti itu. Yap, sekarang kita masuk ke tahap shoot pengambilan gambarnya ya. Oh sorry, di sini saya ada lupa. Saya juga menggunakan aluminium foil seperti ini. Yap. Nah ini gunanya aluminium foil. Ini saya jadikan background nantinya. Jadi aluminium foil ini nggak apa-apa kita kasih gini dulu. Setelah itu kita buka kembali. Karena kenapa kita kasih gini dulu? Ketika dijadikan background, lalu kita center pakai lampu LED, ini maka menimbulkan efek bokeh seperti itu. Nah ini saya lupa lagi nih. Kita membutuhkan juga yang namanya lampu LED. Ketika teman-teman tidak mempunyai lampu LED, teman-teman bisa menggunakan senter HP juga tidak apa-apa. Minimal kita menggunakan 2 cahaya. Kita menggunakan untuk background dan menggunakan untuk menyinari objeknya, yaitu cincinnya seperti itu. Oke, next. Kita langsung eksekusi aja. Kita shoot dulu cincinnya, setelah itu kita masuk ke cara editingnya. Dan tanpa perlu berbasa-basi, kita hajar. Jadi posisi aluminium foilnya di belakang ini ya. Jadi kamera nanti dari depan sini shoot ke cincinnya dan ini sebagai background. Nanti lampu LED ini kita letakkan di sini. Ya, seperti itu. Oke, tadi saya lupa. Di sini ada tambahan sedikit ya, menambahkan sedikit footage, yaitu kita bikin sendiri footage-nya menggunakan aluminium foil tadi, agar nanti pada saat di editing kita bisa menjadikan foreground bokeh pada saat di editing nanti seperti itu. Nah, kebetulan di sini saya ada fractal prisma ya. Fractal prisma untuk biasa saya taruh di depan lensa. Nah, ini rencana saya mau jadikan foreground nantinya pada saat di editing. Maka dari itu, saya mau bikin footage-nya itu full blur. Jadi saya akan blurkan sekarang. Nah, seperti ini. Sambil saya mutar. Oke, setelah shoot gambar kita atau pengambilan gambar kita sudah selesai semua, kita lanjut ke tahap editing. Oke, sekarang kita masuk ke editing ya. Yang dimana di sini saya menggunakan software editing dari Adobe Premiere CC, dan mana tahu teman-teman juga di sana menggunakan software editing lainnya seperti Sony Vegas, Final Cut Pro dan lain-lain. Pada dasarnya itu hanya sama aja, paling yang berbeda itu hanya interface. Jadi mungkin tools-toolsnya itu kurang lebih aja dengan Adobe Premiere. Mungkin teman-teman bisa menyesuaikan dengan tools-tools yang saya gunakan. Yap, di sini kita masuk ke ini, saya sudah import footage-nya, footage cincin kita yang sudah kita shoot tadi. Nah, di sini, nah ini yang kita shoot tadi, ini menggunakan background aluminium foil ya tadi ya. Jadi dia menimbulkan efek bokeh seperti ini. Makanya tadi itu kenapa saya sengaja untuk meremas aluminium foilnya. Jadi agar dia mempunyai tekstur. Ketika kena lampu LED dia muncul seperti bokeh di lensa kamera seperti itu. Kita lanjut. Ini kita impor aja kita drag aja ke
sequence kita. Nah, ini saya menggunakan footage di perekaman format 4K ya. Jadi kita scale down dulu di 50%, maka dia akan fit to frame. Mungkin untuk footage yang ini pengeditannya cukup simpel aja ya. Paling kita di basic correction aja. Setelah itu ya sudah jadi. Kita benahi aja yang seperti ini. Kayak ini kan masih ada in frame. Kita scale up aja. Di sini saya menggunakan preview di 1/4 karena kalau full lumayan berat kalau 4K. Tapi enggak apa-apa, kita coba dulu. Nah, coba. Agak berat sih. Jadi kita turunin aja ke 1/4. Ya, paling kita di basic correction naikin highlight. Ya, white, terus curve mainin. Untuk kontrasnya kita mainin di sini di curve. Ya paling segitu sih. Entah itu teman-teman bisa mainin scale up, scale down seperti ini. Kita pindahin dulu anchor pointnya di sini. Kenapa saya pindahin? Agar ketika kita scale up, kita ini positionnya kita uncheck dulu. Nah, kenapa saya pindahin anchor pointnya sini? Ketika saya scale up pakai keyframe, maka yang ngezoom itu langsung ke sini, langsung ke arah permatanya. Karena kalau dia di sini, dia ngezoomnya nanti ke sini. Nah, itulah gunanya anchor point. Jadi pindahin ke sini anchor pointnya. Oh ya, untuk memperlihatkan anchor pointnya itu kita masuk ke sini ke effect, lalu ke motion. Ini motion. Lalu teman-teman bisa pindahin anchor pointnya, karena ketika teman-teman tidak menindis motion, mengklik motion ini, dia tidak akan muncul anchor pointnya seperti ini. Walaupun teman-teman klik footage-nya, dia tidak akan muncul. Jadi harus masuk ke motion dulu, lalu anchor pointnya dipindahin. Setelah itu scale up. Boleh dilihat previewnya. Nah, maka dia akan ngezoom ke sini. Nah, seperti itu. Scale up-nya kurang cepat ya, coba kita percepat. Ini aja kita kasih rendah. Nggak usah deh. Misalkan ini contoh aja ya, kalau kita mau percepat seperti ini. Nah, hop. Ini agak pecah karena saya di preview yang tadi saya bilang di 1/4. Kalau dia di full lumayan HD sih. Seperti itu. Oke. Bisa juga teman-teman mengakalinnya, misalkan mau dengan teknik dia sambil rotasi ya. Misal misalkan seperti ini. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba preview. Nah, seperti ini. Oke, untuk yang ini sudah cukup ya. Untuk yang footage ini. Jadi setidaknya footage ini sudah bikin bisa video kalian menarik dinonton sama calon klien seperti itu. Walaupun dia hanya 2 detik, 3 detik. Oke, next. Kita cari yang background hitam ya. Footage cincin yang background hitam, nah kayak ini. Nah, ini yang sangat spesial cara editnya. Ini kita rubah dulu biar bisa kelihatan thumbnailnya. Kita editnya seperti ini dulu. Kita scale down dulu ke 50. Ini kenapa saya kasih panjang, karena kita menggunakan time remapping nantinya ya. Kita add time remapping, lalu kita klik di sini speednya. Ya, saya mau mulai kecepatannya dari sini hingga nanti sampai di sini. Speednya berhenti. Aduh.
Nah, di sini. Ini dibuka aja karena ini ibarat transisi ya. Geser lagi ke sini. Ini tarik hingga sampai 1000 lebih ya. Kita coba sampai 1000 lebih. Jadi usahakan kalau teman-teman lagi ngedit juga, setiap ngedit, tahap-tahap ngedit itu misalkan nambahin efek, nambahin dan lain-lain, itu wajib Ctrl S dulu. Walaupun dia sudah ada fitur auto save setiap 1 menit, usahakan kalian lebih cepat lagi dari auto save-nya, seperti itu. Karena kan itu sangat nyesek banget ya ketika kalian sudah capek-capek ngedit, kasih efek, terus sudah mau selesai, aplikasinya tiba-tiba foreclose. Kalau foreclose, tiba-tiba nggak ke-save semua, modar. Jadi saran saya seperti itu. Oke, ini kurang cepat ya, kita tambahin lagi. Kasih ke 3000, kalau perlu 4000 deh. Nah, ini saya rasa sudah cukup. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Nah, ini kita copy. Jangan copy dulu. Sekarang kita scale up seperti ini. Lalu kalian geser seperti ini, kita ngeditnya ke sudut. Seperti ini. Gesernya ke sudut ya, kayak gitu ya. Mungkin scale down dulu ya. Scale down dulu. Ini kita copy ke atas, lalu teman-teman di sini masuk ke efek. Ini efek-efek di useful ini saya bikin folder sendiri yang sering saya gunakan. Kita masuk ke horizontal flip dan vertical clip. Mana nih vertical clip? Ya, ini. Jadi kalau teman-teman enggak dapat, bisa cari di kolom searching sini ya. Oke, setelah itu kita pindahin objeknya ke sini. Nah, oke. Nah, ini kan ada gambar nih. Nah, ini harusnya kita ada garis nih, harusnya kita hilangin dengan cara kita mainin di pertama di sini, di curve caranya ya. Oke. Setelah itu kita main highlight biar cincinnya naik cahayanya. Oke, kita highlight lagi di sini. Begitu juga yang footage yang satunya, kita copy aja. Nah, oke, sudah selesai. Ketika sudah selesai, teman-teman bisa nest ini. Bisa nest. Ya, di nest itu maksudnya di grup ya. Agar dia jadi satu. Nah, di sini teman-teman bisa yang namanya upscale. Nah, di sini teman-teman bisa di upscale aja. Misalkan dari 0%, dari 0% sampai kita tukar aja kali ya. Kita ini tarik ke sini dari 0%-nya di ujung, jadi mulai dari 120 kali ya. 120. Ya. Kurang cepat ya. Jadi nanti untuk time remappingnya itu teman-teman bisa sesuaikan aja dengan seleranya. Enaknya gimana, ini hanya gambaran aja. Ya, seperti ini. Setelah itu, nah ini sudah selesai nih. Nah, videonya kan agak keren ya. Nah, ini footage yang ini teman-teman juga bisa ganti loh dengan cara maksudnya gantinya dengan footage yang lain ya. Misal saya mau yang di atas itu
misalkan ini kalian mau taruh di sini, tapi ingat time remappingnya harus sama agar nanti pada saat ya kecepatan mutarnya itu ngikutnya sama juga. Oh iya, saya lupa di sini saya belum menaruh background di bawahnya. Sini karena kalau saya tidak taruh background hitam di bawah, di layar yang di bawah tadi, di bawah sini, maka nanti ketika ada video teman-teman, video wedding teman-teman yang lain ditimpuk di bawahnya, maka dia akan kelihatan seperti ini. Jadi teman-teman wajib taruh background hitam di bawahnya dengan cara mungkin kita masuk ke color matte aja kali ya, color matte terus warna hitam. Oke, setelah color matte-nya sudah ada, kita tarik ke sini dan dang, sudah pas. Oke, lanjut. Nah sekarang ini kita masukin footage ini untuk pemanisnya lagi. 50 ya. Ya. Ini karena mungkin durasinya agak kelamaan, saya lebih percepat lagi ya. Yang penting poin-poinnya teman-teman sudah tahu tadi. Oh iya, ada catatan juga ya buat teman-teman, ketika mendapatkan cincin di lapangan, misalkan lagi ngejob nih ya, dapat cincin terus cincin 2 ini warnanya emas. Mungkin teman-teman bisa kasih black and white aja biar lebih kelihatan glamor kelihatannya. Dan yang saya bilang juga tadi ada tambahan footage yaitu ini fraktal yang dimana tadinya saya kasih blur. Nah ini gunanya seperti ini, kita seleksi dulu, kita cut dulu yang tidak ingin diambil. Oke, saya rasa cukup sampai di situ. Nah kita taruh di atasnya. Nah ini tadi perekamannya 4K ya. Nah gunanya ini adalah untuk menjadikan foreground. Caranya kita rubah blending mode-nya ke screen. Nah, seperti ini. Kita rubah blending mode-nya, lalu teman-teman bisa pindahin kayak gini. Kita mainin dulu kontrasnya agar tidak nampak noise. Coba lihat. Sangat berat ternyata ya. Jadi tergantung teman-teman mau menggunakan 4K atau mau menggunakan Full HD. Oh ini keren nih. Oke, kita tarik lagi. Nah kita rubah lagi blending mode-nya ke screen. Jangan lupa ini footage yang cincin ini kita copy lagi. Yang tadi di sini kita kasih black and white, di sini kita copy juga black and white. Ini juga kita copy. Nah, jika teman-teman tidak mempunyai fraktal yang seperti ini, teman-teman bisa menggunakan yang lain lah. Pokoknya misalkan besi stainless bisa, yang jelas dikasih bokeh. Saya tidak menggunakan aluminium foil karena tadi saya lihat ternyata aluminium foil blurnya kurang asik, bokehnya kurang asik. Nah, kalau teman-teman tidak mempunyai fraktal dan lain-lain, maka footage ini nanti saya akan simpan di kolom deskripsi ya, buat teman-teman download nantinya untuk digunain. Nah, ini saya rasa sudah cukup. Sudah selesai ya. Jadi sekarang gimana caranya teman-teman buat yang lebih yang jelas sesuai dengan selera teman-teman aja lah untuk ngeditnya. Oke, tahap editing sudah selesai. Saatnya kita
kembali ke video utama. Oke, gimana? Menurut teman-teman mudah kan untuk diimplementasikan? Menurut saya sih mudah ketika kita sudah mempunyai equipment yang harus kita gunakan nantinya seperti itu. Mungkin pengalaman yang saya bagikan kali ini buat teman-teman semua, bukan berarti saya membagikan ini teman-teman harus mengikuti sepenuhnya ya. Mungkin besok-besok teman-teman bisa lebih berkarya lagi, mengimprovisasi lagi mengenai teknik-teknik yang saya share kali ini seperti itu. Yaps, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa di like, komen jika ada pertanyaan tentang pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan notifikasi dari saya. Terus dukung channel ini, support agar kedepannya saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video atau konten-konten yang menarik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.